Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Para ustadz dan ustazah yang saya muliakan. Oke, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi Gusti Allah menerima seluruh amal ibadah kita, baik sebelum Ramadan, di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selama berinteraksi dengan panjenengan semuanya. Saya ada kesalahan baik yang telah lalu maupun yang akan datang, mohon untuk dimaafkan. Berikutnya monggo Bapak Ibu, ada yang kerso untuk memberikan tausiah untuk kita semuanya, dipersilakan. Monggo Ustadz Nur Ali, dipersilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa thalabul ilmi yang dibina oleh Ustaz Adam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, setelah Ramadan kita jalani dan alhamdulillah kita sudah masuk bulan Syawal, sebagai pengingat kepada kita bahwa ada perintah lagi, perintah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal ini bisa dikerjakan 6 hari setelah 1 Syawal. Kemudian waktunya pun bisa berurutan, juga bisa berloncat-loncat, disesuaikanlah kondisinya itu ya. Intinya 6 hari puasa. Tapi ngapunten, saya sendiri baru menjalani 2 kali. Masuk ketiga, ternyata banyak tamu macam-macam ya sudah saya batalkan. Termasuk hari ini sudah niat puasa Syawal juga, nggak taunya perutnya mules, macam-macam. Apa karena mau perkuliahan mules apa gimana? Nggak tahu. Akhirnya mokel juga jadinya. Ya ngapunten. Tapi insya Allah dari tahun ke tahun kita bisa menjalaninya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa menjalani. Yang kedua, saya teringat Al-Quran dalam surat As-Saff itu ayat 12, ayat 30 atau 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala allazi qalu ngapunten wa innal ladzina qalu rabbunallah. Dan berkata Tuhan kami adalah Allah. Itu suatu kalimat yang indah bagi saya itu. Ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tidak disebutkan siapa itu. Ternyata itu harus dipelajari. Setelah dipelajari, ternyata itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang qala rabbunallah, qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan artinya orang yang beriman.
Tsumastaqomu, kemudian mereka istiqomah. Nah, istiqomah itu ajak, terus menerus, lumintu, dan seterusnya. Jadi orang yang beriman istiqomah. Ketika bulan puasa penuh setelah digembleng, sudah dilatih lidahnya untuk berbicara yang baik, tangannya untuk tidak berbuat kesalahan, terus langkah kakinya juga menuju ke masjid atau menuju ke tempat-tempat kebaikan, semuanya dituntut di bulan Ramadan. Nah, itu diistiqomah setelah bulan Ramadan. Maka setelah masuk bulan Ramadan terus istiqomah. Nah, di situ maka digandengkan dengan ayat Al-Munafikun. Kalau tidak salah An-Nur atau Al-Munafikun. Fayaqulu dikatakan bahwasanya ketika mati, dia orang yang beriman itu mati, kemudian dia bersedih. Kenapa bersedih? Karena ya Allah, berilah aku kesempatan untuk hidup sebentar saja. Andaikan aku diberi kesempatan. Kenapa? Dia akan mensodakokan hartanya. Nah, ternyata orang yang beriman pun akan diuji di sana. Diuji apa? Orang yang beriman itu yang sudah berbuat baik, sudah istiqomah, ketika meninggal masih ada kesedihan. Kenapa? Ada harta yang tertinggal yang belum disodakokan. Ini. Jadi sehingga dia meminta kepada Allah diberi kesempatan untuk hidup sebentar saja, sehingga untuk mensodakokan. Kemudian datanglah malaikat. Wala takhofu wala tahzanu, dan janganlah kamu takut dan juga jangan kamu bersedih. Karena Allah, jadi orang yang ketakutan itu orang yang beriman, yang sudah beramal baik, beristiqomah, kemudian meninggal di alam kubur ternyata ada rasa takut, masih ada sesuatu. Memang orang beriman itu selalu kurang kebaikannya itu. Sudah berbuat baik masih kurang aja. Kenapa? Hartanya masih ada harta yang tersimpan, yang tertinggal ketika masih hidup, dia tidak disodakokan. Lupa, tidak diberikan semua. Nah, namun malaikat datang kepada mereka yang bersedih itu, jangan takut, jangan bersedih, karena Allah telah memberikan jaminan kamu masuk surga. Itu janji Allah. Nah, itulah, jadi berbahagialah kita orang-orang yang beriman, karena janji Allah akan dimasukkan surga. Itu yang pertama tadi, orang yang beriman, istiqomah, ketika meninggal ternyata masih ada takut, mungkin ada, karena tidak ada yang sempurna, ada saja kekurangan, sudah baik, ini, oh ternyata hartanya masih ada yang tertinggal. Nah, itu ternyata sedih. Ketika bersedih itulah malaikat datang, maka jangan takut, jangan bersedih, telah disediakan surga untukmu. Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Setelah itu berbahagialah orang yang di alam kubur itu, orang yang beriman yang istiqomah. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami setelah Ramadan ini. Mari kita beristiqomah, kita sama-sama belajar istiqomah. Juga absen-absen jangan sampai ketinggalan, kecuali udur, betul-betul udur. Begitu pula ketika online ada waktu, gimana dibuka sama-sama. Itu bagian dari istiqomah kita belajar. Seberapapun kemampuannya, kami menyadari karena kami merasa tidak mampu ingin belajar, maka kami pun insya Allah aktif dan online ya juga dibuka. Jadi selama tidak ada udur, mari kita sungguh-sungguh untuk belajar sebagai bekal di akhirat dan bekal kita untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Nur Ali Hasan. Semoga Bapak Ibu ada yang memberikan tambahan penjelasan atau pertanyaan. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan Ustadz Nur Ali. Ada nggih? Setuju semuanya. Oke, syukran katsiran Ustadz Nur Ali Hasan atas tausiah yang telah beliau berikan. Semoga menambah semangat kita di dalam beramal soleh, termasuk kita bersedekah, sedikit apapun, ya, apalagi banyak, merupakan salah satu wasilah menjauhkan diri kita dari api neraka. Termasuk juga kita ini rajin kuliah, ya. Kapan itu hadisnya gimana nih, Ustaz?
Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman man. Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Oh, barang siapa menempuh satu jalan baru menuju ya, belum belajarnya ya, belum belajarnya, apalagi sudah nyampe di tempat belajar, baik itu offline maupun Zoom ya, maupun online. Insya Allah sama-sama berpahala. Kita tidak usah mikir berapa banyak pahalanya, mesti satu kemuliaan di atas kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, oh ini ada yang bertanya, Ustadz Nur Ali. Oke, mau nanya Ustadz Nur Ali, mana yang didahulukan, qadha puasa atau puasa Syawal? Monggo Ustadz Nur Ali dipersilakan. Kodok puasa sama puasa apa Syawal nggih. Kalau di bulan Syawal itu mau Syawal dulu boleh, karena kita berkeyakinan nanti juga akan membayar kodoknya. Sebagaimana Siti Aisyah juga mengkodok puasanya itu sampai di bulan Sya'ban. Nah, jadi ada contohnya. Jadi Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah itu mengkodok puasa sampai di bulan Sya'ban karena sibuknya. Wallahu a'lam sibuknya di mana. Jadi dengan dalil itu bahwasanya mau Syawal dulu atau mengkodok dulu diperbolehkan. Tapi kalau sudah di bulan Syawal, terutama di akhir, Syawalnya sudah mau habis, jenengan mau kodok dulu nanti tidak dapat Syawal. Nah, kalau Syawal itu waktunya terbatas kurang lebih 28 atau 20 atau 29 hari. Jadi sedangkan untuk mengkodok masih banyak waktu, kurang lebih 11 bulan itu. Mungkin keduanya monggo panjenengan lebih tahu mana yang mau didulukan. Kalau saya, menurut saya, sekiranya panjenengan terbiasa untuk biasa puasa Senin Kamis dan seterusnya, maka kodok dulu. Setelah kodok baru Syawal. Tapi sekiranya jarang-jarang puasa, kalau langsung puasa banyak itu berat, Ustaz. Jadi ya kita sesuaikan dengan diri masing-masing lah. Kadang itu nyaur utang kodoknya itu bisa sekarang satu dulu, kapan tuh, atau langsung nggak boleh memang. Tapi kalau tidak biasa puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid, tahu-tahu mau puasa, waduh itu berat itu berat. Jadi menurut saya panjenengan lebih tahu siapapun itu mau kodok dulu atau kedua-duanya boleh, mana yang lebih dulu. Yang penting dikerjakan. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Ustadz Nur Ali. Maka Bapak Ibu ada yang menambahkan penjelasan, dipersilakan. Kalau saya Ustadz, Inggih, monggo, Dr. Faisal, monggo. ya berpendapat untuk dulu atau wajib dulu, karena kita sama-sama tahu tidak ada yang mengetahui kapan wafat kita, sehingga kewajiban lebih diutamakan dibandingkan amalan sunnah, sehingga wajib atau kodoknya didahulukan karena kita tidak menyadari, tidak tahu kapan kematian kita akan datang. Itu Ustaz. Matur nuwun sangat Ustadz Faisal. Monggo ada tambahan atau sanggahan dari Ustadz Nur Ali, monggo. Seperti yang kami sampaikan tadi, mau kodok dulu boleh, mau Syawal dulu boleh. Kita sesuaikan, panjenengan semua lebih tahu. Adapun misalkan Syawal dulu, ya tidak apa-apa. Dasarnya adalah Siti Aisyah juga pernah mengkodok itu sampai di bulan Sya'ban, baru mengkodoknya. Artinya dibolehkan sampai sana. Setelah kita mati, kita masih Syawal, tapi kita sudah mengerjakan Syawal kadang 3 hari, alhamdulillah kita mati pun ahli waris kita masih punya
bisa mengkodokkan puasanya atau dengan membayarkan fidyahnya kalau tidak mau mempuasakan ahli waris kita. Itu sedangkan Syawal tidak perlu, kalau Syawal kan puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajibnya itu ya wajib untuk disahur, maka keluarganya atau ahli waris yang ditinggalkan itu supaya mengurus, oh ini puasanya sekian hari tidak dipuasakan atau dibayarkan fidyahnya boleh. Mungkin itu dari saya. Jadi semuanya boleh, mana yang lebih simpel menurut panjenengan yang ngelakoni. Jadi lebih tahu di mana. Terutama kalau jadi akhir Syawal, Syawalnya kurang 6 hari dengan belum puasa, yaitu seyogyanya ya Syawal dulu kalau kepingin mengerjakan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, Ustaz Nur Ali. Monggo, Ustazah Dewi kayaknya mau berpendapat ini. Sudah siap-siap dinyalakan itu. Monggo. Nggih, nyun sewu nggih Ustaz nggih. Ini tadi kan Pak Nur Ali menyinggung masalah tentang fidyah nggih. Menyinggung tentang fidyah. Ini seandainya ada seseorang yang masih mempunyai hutang puasa, maka keluarganya bisa membayar fidyah. Mekaten nggih Ustaz nggih. Nggih, intinya seperti itu nggih Ustaz. Setahu saya itu di saat keluarga membayar fidyah itu biasanya di saat dalam keadaan urgent atau orang yang meninggal itu contoh yang pada saat beliau sakit atau sudah tua renta begitu Ustadz. Kalau pada saat usianya masih muda, masih seger, itu kalau sepengetahuan saya itu ya harus ini Ustadz, apa ya, kalau sudah belum nyaur nggih Ustadz nggih, kok belum nyaur terus juga nggak ikut puasa nopo tadi, puasa Syawal nggih, belum nggih, nyaur aja belum, apalagi ikut Syawal juga nggih, itu baru Ustadz. Nyaur itu apa? Sahur. Nyaur itu bayar hutang. Bayar hutang puasa maksud saya seperti itu. Nah, itu baru Ustadz. Itu baru dari pihak keluarga mungkin bisa membayar fidyah. Mungkin maksudnya Ustadz Nur Ali mengatakan nggih. Kalau sudah meninggal ternyata belum nyaur hutang ya dipuasakan oleh keluarganya. Kalau keluarganya tidak mampu mempuasakan, mengkodok dengan puasa itu ya bisa dibayarkan fidyah itu. Saya soalnya itu baru dengar itu Ustadz, kalau yang masih sehat ya ini baru dengar ini Ustadz. Sudah meninggal, karena sudah meninggalnya itu, yang meninggal itu kan punya utang 2 misalkan. Nah, maka ternyata meninggal, baru puasa Syawal juga baru 1, ternyata meninggal juga, belum mengkodok. Nah, maka yang meninggal, yang masih hidup itu, ahli warisnya itu ya mengkodokkan hutang puasanya itu, termasuk utang-utang yang lain, itu dikodokkan. Kalau tidak mampu mengkodokkan puasanya, mempuasakan, ya dibayarkan fidyahnya itu. Pengetahuan kami itu ilmu baru buat saya juga baru dengar itu Ustadz. Terus kalau pengetahuan saya juga sebaiknya itu kalau bisa yang wajib dulu dibayar baru yang sunnah. Yang dicontohkan Ustadz Nur Ali itu di saat Siti Aisyah itu pada saat itu tidak punya hutang puasa Ustadz, makanya beliau ikut puasa Syawal. Nonton Ustadz, kalau tidak salah seperti itu saya dengar pas ceramah-ceramah ikut kajian itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak para Ustadz dan Ustadzah. Ini Bu Dewi ini kalau menerangkan kok mirip Pak Ada itu ya. Apa suaminya Pak Ada itu? Sudah terbawa. Mendengar. Terpengaruh kayaknya. Satu frekuensi. Baik, ini ya ada kaitannya dengan haji juga ya. Haji itu kan wajib, umroh itu sunnah. Nah, kalau saya punya uang
30 juta itu sebaiknya untuk DP haji atau pergi umroh, gitu ya. Nah, itu memang ada dua pendapat juga. Tapi mana yang lebih afdol? Dua pendapat juga, Niko. Karena haji itu adalah kewajiban, tapi yang tarohi. Tarohi itu bisa ditunda. Begitu pula tadi bayar hutang puasa Ramadan. Itu kan juga bisa ditunda. Nah, apakah boleh selama kita menunda itu, kita mengerjakan yang sunnah? Nah, maka secara hukum tidak ada masalah. Tapi juga betul, secara etika, itu uang yang wajib aja belum dibayar, kok mau mengerjakan yang sunnah. Jadi masing-masing ada jalan berpikirnya itu ya. Jadi itu tidak ada yang salah. Karena memang pada kenyataannya tidak ada dalil, ayat maupun hadis secara khusus menghukumi hal ini. Tidak ada dalil yang secara khusus menghukumi hal ini. Misalnya ada ayat, kalau kamu punya hutang puasa, maka bayarlah puasa duluan, itu tidak ada itu. Begitu pula kalau haji ya, janganlah kalian umroh dulu kalau belum haji, ya juga tidak ada nih. Maka disinilah ada yang namanya lahan ijtihad. Pun monggo kerso, mau umroh dulu, monggo haji dulu, lebih baik, ngaten nih. Tapi kalau memang aku ini kalau haji Pak nunggu 30 tahun lagi, nah aku wis kangen ya Pak, wis ingin lihat Ka'bah loh, mau sowan ke Kanjeng Nabi loh. Ini pun monggo, niku kewajiban tapi ada pegang waktu gitu ya. Yang penting jangan mati dulu. Mati di tangan malaikat Israel Pak, berdoa mawon ya. Pokoknya masih yakin ini hidupnya masih panjang ya, pun monggo. Nanti kalau ternyata kok mati duluan, berarti apa? Ditanggung oleh keluarganya, dihajikan nanti ya. Allah Maha Kaya. Baik, matur nuwun sangat, ini diskusi yang sangat hangat ya. Kita nanti sampai jam pinten? Jam 5 Ustadz, 5.10. Yes, sampai capeknya nggih. Sudah ngeluh-ngeluh, sudah miring-miring nggih, pun cekap niku. Mohon izin untuk share screen. Kita belum melanjutkan tema yang sesungguhnya. Kita review dulu ya. Kita review dulu ini beberapa hal berkaitan dengan ibadah haji. Ini ya. Kelihatan sampun cekap napa kirang besar ini? Cekap ya. Ini haji merupakan puncak perjalanan rohani. Di mana kita ini punya sholat Mi'raj harian. Kalau haji, nah ini adalah seumur hidup sekali ya, minimal sekali. Ya syukur alhamdulillah kalau bisa 2 kali, 3 kali ini bonus dari Gusti Allah. Usahakan minimal sekali. Nah, di dalam haji pula ini sebenarnya ada ibadah yang intinya merupakan jalan-jalan. Supaya beda dengan jalan-jalan pada umumnya, maka kita niati bahwa, monggo Mbak, ibadah haji ini merupakan panggilan dari Allah. Kita pergi ke Tanah Haram, bukan semata-mata kemauan pribadi, tetapi melaksanakan perintah Allah. Nah, selain itu, selain niat yang tulus, kita juga wajib belajar dengan serius
apa saja yang wajib kita kerjakan sebelum berangkat, selama dalam perjalanan, sampai tiba di sana, sampai kembali ke tanah air. Maka ilmu di sini penting untuk kita pahami sebelum kita beribadah. Ada istilah apa nih, al-ilmu qablal amal. Kita wajib belajar serius terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah. Tapi Pak, kalau saya harus belajar dulu, tiba-tiba sudah ada panggilan berangkat, padahal saya belum selesai belajarnya, gimana Pak? Ini yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Maksudnya kita berusaha semaksimal mungkin ya di dalam belajar sebelum kita beramal. Kita review terlebih dahulu. Di sini makna mampu minimal ada 4 ya. Yang pertama berkaitan dengan bekal. Kita punya dana yang cukup untuk mendaftar. Sekarang alhamdulillah negara kita ini memberikan fasilitas yang sangat memadai di dalam kita mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah sekarang malah ada Kementerian Haji secara khusus. Ini adalah ibadah yang memerlukan perhatian yang spesial. Alhamdulillah negara kita sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Jadi kita sudah menyerahkan bekal kepada pemerintah. Lalu yang kedua juga ada rohilah pun juga pemerintah yang menanggung. Nah, tapi yang ketiga ini nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Bagi kita laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya. Tidak gugur kewajiban itu selama kita melaksanakan ibadah haji. Maka kita wajib memikirkan keluarga yang kita tinggalkan. Nah, kalau perempuan Pak, kalau perempuan tidak wajib okay? Dia malah mendapatkan fasilitas dari suami atau walinya. Lalu yang keempat, mampu di situ atau istitoah juga berkaitan dengan keamanan jalur perjalanan. Kalau ada perang, ada wabah, atau ada birokrasi yang semuanya itu bisa mengancam keselamatan jiwa kita, maka dinyatakan kita ini belum mampu. Karena belum mampu, belum wajib. Kalau sudah mampu, barulah itu. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya berlaku untuk haji, ya, tapi semua kewajiban itu kalau mampu. Tapi mengapa kok haji kok dikhususkan? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memang mampu mengerjakan ibadah haji. Sementara yang sholat, yang puasa, tidak ada keterangan secara khusus bagi yang mampu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji ini memang memerlukan persiapan yang panjang. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun untuk menabung dan seterusnya. Ngantri, wajibkah kita mendaftar sekarang? Ini kok sudah kita bahas beberapa kali. Haji furoda, alhamdulillah kalau ada, tapi ini sudah dihapus ya sekarang. Tinggal yang namanya visa mujamalah, yang ada masih ada ini, visa mujamalah niki mawon. Sebenarnya furoda itu adalah mujamalah juga, cuma beli, ngerti nggih? Cuma bayar. Lalu mujamalah itu undangan spesial dari Raja Saudi. Furoda itu sama dengan mujamalah, bedanya bayar. Sekarang sudah ditiadakan. Nah, kita masuk ke 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, tamattu, ifrad, dan qiron. Kalau kita rata-rata menggunakan haji tamattu niki nggih,
Jadi haji dulu, ya, dan umroh dulu baru haji. Datang ke tanah suci, niatnya adalah umroh. Nah, setelah selesai umroh, tahallul, nah, nanti apa? Menunggu hari H, tanggal 8 Zulhijjah. Jadi misal ya, kita nyampe ke Tanah Haram, itu tanggal 1 Zulhijjah, kita langsung melaksanakan umrohnya saja. Setelah selesai umroh, tahallul, sudah kita lepas baju ihram, ganti baju biasa, sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah, kita baru memakai baju ihram lagi. Nyata, itu kenapa haji tamattu. Sebagai konsekuensinya, kita wajib bayar dam. Nah, Bapak Ibu, ini ada hal yang menarik ya, yang baru saja diputuskan oleh Majelis Tarjih ini waktu Ramadan kemarin. Selama liburan itu Majelis Tarjih itu rapat bahas ini gimana dam penyembelihan denda kambing itu di tanah suci sudah melimpah ruah dan karu-karuan, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi masalah besar. Kenapa? Itu kambing-kambing disembelih, dagingnya itu menjadi beban pemerintah Saudi. Beban apa? Beban untuk menyimpan, beban untuk distribusi, dikalengkan, dikirimkan ke berbagai negara. Itu kan juga butuh dana yang besar. Ini nambahi masalah, ya. Apakah boleh disembelih kambing dam itu di luar tanah haram atau bahkan di negara kita masing-masing? Itu berpuluh-puluh tahun tidak ada ulama manapun yang berani mengatakan boleh, tidak ada yang berani. Nah, maka disinilah ya Majelis Tarjih itu memang selalu bergerak cepat, berpikir dengan visi yang jauh ke depan. Wis berani aja, wis diputuskan boleh, boleh udah. Nah, ya alhamdulillah saya sendiri sangat bersyukur nih, ada usaha apa enggak Pak? Allahu a'lam. Usaha enggak itu ya Gusti Allah yang tahu itu. Ini secara hukum sudah ada yang berani menanggung dosanya itu. Kalau tidak sah itu yang menanggung dosanya siapa? Itu nih, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tapi berusaha mereka sudah bertanggung jawab. Itulah tanggung jawab seorang ulama. Ketika sudah berani berfatwa seperti itu, kalau seandainya salah, mendapat satu pahala. Kan ngata nih ya. Kalau salah, dapat satu pahala. Kalau benar, dapat dua pahala. Mas syaratnya harus benar-benar ulama. Kalau tidak ulama betul ya itu pasti masalah malah. Jadi ini sedikit tambahan ya mengenai dam ini, sudah ada satu lembaga fatwa yang berani menanggung menanggung fatwa yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain, membolehkan. Saya kira ini juga yang lain akan terpengaruh juga Pak Niko. Nah, begitu biasanya nih, Muhammadiyah itu begitu biasanya, yang mendahului. Nanti kelompok lain akan mengikuti insya Allah. Biasanya menentang dulu. Ngatan nih, setelah menentang baru ikut. Ini kelebihan Muhammadiyah nih, Bang ya. Berani berbeda. Nanti yang lain insya Allah mengikuti. Kalau enggak, berarti Muhammadiyah nanti akan menarik fatwanya. Jadi itu resiko, ya. Siapa yang berani memulai, dia akan mendapatkan pahala bagi yang mengikuti. Kalau dia salah gimana Pak?
Kalau salah nggih dimaafkan. Allah Maha Pemaaf. Sampun niku apa? Wau adalah tamato, yang kedua ifrat. Napa ifrat niku? Nyampe di tanah suci mengerjakan haji. Jadi tidak umroh ya. Langsung itu kalau memang sudah selesai tawaf apa niku? Tawaf kudum itu tidak melepas apa niku? Ihramnya sampai tanggal 8 apa niku? Menginap di mabit di Mina. Terus niku sampai selesai rangkaian ibadah haji. Setelah selesai lempar jumroh, barulah bertahalul ya, tahalul yang pertama niku, tahalul awal. Terus kapan umrohnya Pak? Umrohnya nanti setelah selesai lempar jumroh tanggal 11, 12, 13, dia pulang ke tanah airnya. Mungkin sebulan 2 bulan berikutnya dia balik ke tanah suci untuk umroh lah, umroh. Jadi itu namanya ifrat. Datang ke tanah suci hanya haji aja. Setelah selesai haji, barulah dia melaksanakan umroh. Pak, apakah boleh Pak? Kalau nanti selesai ibadah haji, terus langsung dia nanti melaksanakan umroh, lah itu para ulama juga beda pendapat. Pendapat yang berat, nggak boleh, harus pulang dulu ke rumahnya masing-masing, nanti baru balik untuk umroh. Itu pendapat yang berat. Oh, rumahku waduh ya, pesawat lagi, mahal. Sudah, kemudahannya apa? Boleh, nggak apa-apa, wis. Tapi nanti sudah pulang ke hotelnya aja. Terus masyarakat. Dan ini yang dipilih oleh dari Indonesia. Kalau haji event nih, kalau semuanya dekat-dekat dari Mekah, monggo, pulang dulu ke Madinah, pulang dulu ke Riyadh. Rumahku di Indonesia, rumahku di Malang, waduh. Nah, maka boleh mengambil pendapat yang pertama niku. Kemudian yang ketiga adalah haji qiron. Napa niku? Yaitu menggabungkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh jadi satu. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi diniati jadi satu. Boleh Pak, boleh. Pak, dari 3 niki mana yang paling utama? Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tamato. Kenapa kok tamato? Karena ini yang lebih santai. Santai itu kemudahan. Kemudahan itu dikehendaki oleh Gusti Allah. Tentu itu yang paling mudah, itulah yang Allah senang. Dan ini ada bayar damnya. Dam itu sebagai simbol kepedulian kepada fakir miskin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, yang bagus itu ifrat. Menunjukkan kesungguhan datang ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Umrohnya kapan-kapan, berarti dia itu sungguh-sungguh ingin haji. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yonda, yang paling bagus itu qiron. Nah, ngerti nih ya. Namanya ulama, semuanya punya dalil. Kita aja nggak tahu ya, dalilnya nopo. Dalilnya dalil bukan ayat, bukan hadis lah ya, tetapi berupa pemahaman, jalan berpikir masing-masing para ulama tersebut. Berikutnya rukun haji ya, sudah kita bahas sebelumnya niku. Di rukunnya niat atau ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul dan tertib.
Niki madzhab napa niki? Madzhab Syafi'i nggih. Syafi'i niki yang banyak dipakai di Indonesia, inilah yang digunakan. Bagaimana Muhammadiyah, Pak? Muhammadiyah secara umum ya tidak berbeda dengan Syafi'i. Tapi semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa ini merupakan rukun. Kalau ditinggalkan, berarti apa? Harus mengulang. Nggak sah ibadahnya. Pak, bagaimana kalau ini rukunnya ketinggalan, mau mengulang tahun depan, harus ngantri 30 tahun, mati duluan, gimana Pak? Ampun diniati, insya Allah sudah dicatat sebagai haji kembali. Terus gimana Pak? Perlu dibadali. Kalau ada biaya, ada kesempatan di monggo. Dibadalkan monggo. Kalau enggak gimana Pak? Enggak nggih mboten napa-napa wong niku napa? Man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah rukunnya. Wajibnya, nah niki yang kemarin nggih, kita bahas juga. Niki yang wajib. Ihram, kot, kalau sampai kemudian lupa, berarti apa? Bayar dam. Ada niku teman, dia mukimin, sebenarnya mukimin ya. Itu orang Indonesia yang tinggal di Mekah atau di Madinah atau tinggal di Jeddah niku lho. Menjadi pemandu haji niku lho, apa istilahnya? Mutawif. Dia sudah niat ikut mengantar jamaah untuk tarwiyah. Kan mikotnya dari hotel nggih. Di tanggal 8 Dzulhijjah niku dia keluar meninggalkan apa? Hotel pakai baju ihram. Ternyata ditahan oleh petugas, tidak boleh. Kamu harus balik ke hotel lagi. Atau kalau kamu nekat naik bis, silakan naik, tapi nanti hati-hati di jalan akan diperiksa oleh petugas, kamu ketahuan akan dipulangkan ke Jeddah. Harus bayar denda berapa? 10.000 rial. Terus gimana ya? Silakan kalau mau turun dari bis sekarang ya tidak usah bayar denda. Tapi kalau sampai nanti di jalan ketangkap oleh polisi, nah itu risiko seperti itu. Ya terus gimana? Sudah pakai baju ihram ya? Nah, gimana niku? Nanti kalau dia membatalkan hajinya, dia wajib bayar dam. Ngaten nggih. Pak, bagaimana kalau dia meninggalkan hotel belum niat ihram, Pak? Dam, nggih, bayar dam niku nggih. Sudah keluar dari hotel, mau tarwiyah, sudah naik bis, belum niat. Gimana, Pak? Nah, itu bayar dam. Karena apa? Sudah kelewat mikot makan. Mikot makannya itu sudah kelewat. Makan itu tempat ya. Harusnya mikot itu kan di dalam hotel. Keluar hotel baru ingat aku tadi belum niat ya. Apa niku? Niatnya di bis. Berarti apa bayar dam. Itu perlunya ilmu sebelum amal. Pinten niku. Kambing niku nggih, kambing kurban niku. Kalau kita menggunakan fatwanya Saudi harus nyembelih di Mekah. Tapi kalau kita menggunakan fatwanya Muhammadiyah, maka kita boleh menyembelih di tanah air. Pun telepon mawon, telepon ke keluarga. Tolong ya, nanti disembelihkan apa niku? Kambing. Terus yang kedua ini juga wajib ya, mabit di Musdalifah. Setelah selesai dari Arafah, mabit di Musdalifah itu juga wajib. Kalau kelewatan gimana Pak? Tetap sah ibadah hajinya, tapi bayar dam meleh, dam lagi.
Loh Pak, sekarang ini loh Pak, sudah tidak mungkin Pak. Tidak mungkin untuk mabit di Musdalifah. Apalagi kalau niku sopirnya belum pengalaman. Meskipun itu travelnya travel bagus, bayarnya mahal, kalau sopirnya itu belum pengalaman, akhirnya jamaah tidak bisa mabit di Musdalifah. Padahal sudah diniati. Gimana Pak? Nah itu kalau menurut pendapat yang ketat, wajib bayar dam. Pendapat yang lebih ringan pun tidak usah, karena udzur syar'i. Jadi ketika ada udzur syar'i ada dua pendapat gitu ya. Pendapat yang ketat tetap bayar dam meskipun udzur syar'i. Pendapat yang ringan tidak usah bayar dam, itu udzur syar'i. Terus yang ketiga mabit di Mina. Itu juga wajib. Yaitu kapan niku? Ketika tanggal 11, 12 dan 13 niku wajib mabit di Mina. Meskipun cuma sebentar ya. Itu biasanya jamaah dari Singapura bisa ke Mina. Nanti jam 1 mereka lempar jumroh. Dah selesai pulang. Akhirnya tendanya dipakai oleh orang Indonesia. Ini lumayan. Ini hati-hati, sekarang ketat. Kadang kalau ada jamaah yang tidur di tempat orang lain, ditangkap oleh polisi, diinterogasi nanti. Lempar jumroh, menghindari larangan ihram, tawaf wada. 6 menit pun ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang ditambahkan atau didiskusikan, monggo dipersilakan ya. Saya Ustaz mau tanya, Oke, monggo. kembali yang haji tamattu. Oke. Dalam haji tamattu itu umroh dulu, kemudian bisa lepas ihramnya sampai tanggal 8 baru mulai ihram lagi. Pertanyaan saya, di sana harus bayar dam. Bayar damnya di sini, bayar dam kenapa? Kan dijalani semua, artinya umroh, kemudian menunggu sampai, apa karena ihramnya lepas itu kemudian bayar dam, atau apa? Satu. Yang kedua, pada tanggal 8 itu mikot lagi, kan tadi disebutkan bisa dari dalam hotel ya. Itu apa hotelnya, apa sudah sesuai dengan makan ya, jadi tempat pojok kanan apa pojok-pojoknya Ka'bah itu. Nah, itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Matur nuwun sangat Ustadz Nur Ali. Kayaknya mau haji lagi nih, ya. Oke. Haji tamattu kenapa kok bayar dam? Karena melepas kain ihram. Jadi setelah umroh dia melepas kain ihram. Itu kenapa kena dam? Karena kalau tidak mau pakai dam, berarti apa? Jangan dilepas nih kok, jangan tahalul. Habis umroh nih jangan tahalul. Nunggu sampai nanti pelaksanaan ibadah haji. Ingatan ya. Itu namanya apa? Namanya kiron. Itu nggih, namanya apa? Namanya kiron. Jadi setelah sa'i itu jangan jangan dilepas kain ihramnya. Juga jangan tahalul. Itu berlaku larangan haji umroh tetap berlaku. Maka tidak kena dam. Ya kalau cuma sehari 2 hari, kalau seminggu, nah kan berat nih nggih. Maka boleh melepas kain ihram, tahallul dulu nggih, tahallul kain ihram, kemudian bayar dam. Damnya itu karena apa? Karena dia melepas kain ihramnya itu. Kemudian yang kedua, apa nih Ustaz Bau? Kedua apa nih? Mikot. Oh nggih, mikot niku napa sih? Mikot itu dari kata waktu. Mikot itu
waktu memulai, ngeten nggih, waktu memulai. Apa istilahnya? Mikot itu kapan dia mulai dan di mana dia memulainya. Kalau kapan memulai itu namanya mikot zaman. Di mana dia mulai itu namanya mikot makan. Ngeten nggih? Ada mikot zaman, ada mikot makan. Kalau kita umroh dari Indonesia, itu di mana mikot makannya niku? Bir Ali, Di Bir Ali. Ali Ya, bisa. kalau kita turun di Jeddah langsung ke Mekah, itu kan tidak melewati Bir Ali. Bisa tidak di pesawat, Ustadz. Bisa di dalam pesawat. Kapan niku? Ketika melewati satu tempat namanya apa? Yalamlam. Ngeten nggih. Ada sebuah tempat di bawah sana, nggih, namanya Yalamlam. Maka biasanya 1/4 jam, setengah jam itu pramugari mengingatkan bagi para jamaah yang mau niat ihram, kata nih, itu dipersilakan untuk bersiap-siap. Karena apa? Mau melewati Yalamlam. Jadi kalau kita orang Indonesia itu melewati apa? Yalamlam. Ada berapa tempat tadi? Mikotnya nih, mikot makan nih. Kan itu dari 4 penjuru nih ya, 4 penjuru nih. Empat pojoknya Ka'bah lurus. Itu ada yang namanya apa? Yamani. Apa? Yamani. Ini pojoknya, maksudnya tempatnya nih loh saat kan ada ya lam-lam, ada yang paling apa nih? Ali. Yang dari luar tanah suci, yang jauh-jauh kan yang dekat nih, kalau dekat dari Ali dekat nih kok. Yang jauh-jauh nih loh, yang dari luar Jazirah Arab maksudnya. Ini betul ada Bir Ali, ada ya lam-lam, yang jauh-jauh nih loh, ada apa istilahnya nih kok? Saya soal itu kita jarang ngaji nih loh kayak. Ada Kornul Manazil As-Sail, sahabat. Nggih, betul kan nggih, Kornul Manazil nggih niku. Kabir Al-Juhfah. Nggih, Juhfah nggih. Nama leh Ustaz? Hulaifah. Nggih, napa Zulhulaifah. Zulhulaifah. Nah, itu. Nggih, itu kan. Jadi kalau dari Mesir ngaten nggih, dari Sudan, dari mana boleh nih, dari Syria, yaitu Al-Jufah. Itu kan zaman dulu itu kan jalan kaki nggih, atau naik unta. Jadi itulah pintu-pintu masuk Mekah. Nggih. Kalau pesawat gimana? Nah, mikot tempat, mikot makan itu apakah boleh di atasnya Yalamlam atau harus nunggu sampai ke tanah nih? Sepundi nih? Itu nggih dua pendapat. Kata nggih dua pendapat. Pendapat pertama, ya di atas ya sudah itu mulai ihram di atas itu sudah mulai. Lurus. Nggih, diukur nih kemungkinan ya, diperkirakan. Pendapat kedua, yo namanya mikot makan itu ya harus menyentuh tanah dulu. Makanya apa harus turun dulu, baru nanti lihat di situ. Pak ada pilih yang mana Pak? Kalau saya ini ikut teman kayak ini. Ikut teman. Saya pernah dua-duanya nih Ustaz. Ketika teman itu ngajak, anu aja Pak nanti ikramnya di Jeddah, pun saya nderek mawon. Wong niku juga ada dalilnya lah ya. Dalilnya nggih wonten. Anu Pak di pesawat nggih pun pesawat juga. Ikut aja niku nggih.
Wah, padha nggak punya pendirian. Nggih ngoten niku lah nggih. Fikih niku santai mawon ya. Yang penting mengerjakan dengan setulus hati, pun yakin niku sah sedaya. Niku hasil ijtihad para ulama kok niku. Kemudian apa malih niku, Ustaz? Ya itu. Saya menanggapi Ustaz ya langsung. Nggih monggo Ustaz. Karena kalau yang tadi karena copot ihram itu kemudian bayar dam. Nah, padahal kita berangkat itu ditentukan oleh dalam hal ini oleh driver atau pemerintah. Ditentukan. Jadi berangkatnya sekian sehingga rata-rata ya tamatu karena masih jauh. Nah, tapi yang mepet-mepet kan sebagian ya haji kiron, ya itu mepet oke, enggak copot memang. Enggak kena itulah. Artinya misalkan yang jauh itu masih jauh menunggu sampai tanggal 8 itu mungkin 2 pekan, enggak copot kan. Udah ya 1 pekan lah. Enggak copot ihramnya ya berat ya. Nggih. Ya, karena kita terkait dengan rombongan, dengan pemerintah memberangkatkan urutannya itu. Kalau yang terakhir mungkin enak ya langsung iron ya, jadi kedua-duanya langsung. Jadi karena berdekatan waktunya menjelang tanggal 8 itu. Nggih. Betul Ustaz. Jadi karena situasi itu ya. Tapi tetap karena itu kewajiban maka harus kena dam ngaten nggih. Nggih, cuma 3 juta mawon Ustaz. Nggih, bismillah. Itu nggih tambahan pahala niku nggih. Ya anunya, maksud kami bukan 3 jutanya, ilmunya. Jadi caranya, oh kalau begitu begini, supaya kata panjenengan, oh pernah diajak teman, jadi kita enak kan nanti kalau melaksanakan. Ngapunten matur. Nggih, Ustaz nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Betul Ustaz. Kita kan fokusnya kepada keabsahan ibadah niku. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu ada tambahan keterangan atau penjelasan monggo nggih. Nggih. Ustaz, Nggih. nyuwun sewu. Nggih, monggo Bu Dewi. Jelas juga nih masalah untuk melepas ihram. Nah ini pas pada saat mandi itu kan juga dilepas Ustaz. Pripun niku? Tidak apa-apa kalau mandi. Kalau mandi kan tidak apa-apa. Nggih, maksudnya melepas baju ihram itu terus dia memakai apa kaos niku lho nggih, ya enggak boleh niku. Ya kemudian apa pakai celana panjang itu enggak boleh yang itu. Kalau maksudnya melepas itu istilah niku nggih. Melepas berarti anu Pak yo, kalau dia kemudian melepas baju ihram terus kemana-mana enggak pakai baju boleh ya Pak nggih. Ya, terus pundi niku, masa mau belanja terus enggak pakai baju. Ini kan kalau dia pakai celana harus bayar dam ya Pak. Lebih baik nggak pakai celana Pak, biar nggak bayar dam. Malah dosa juga nih Pak. Nah, masa Pak Kaji belanja sayur terus nggak pakai baju karena apa? Nggak mau bayar dam soalnya. Ya, jadi ini maksudnya melepas itu adalah apa? Melepas baju ihram, kemudian dia pakai baju yang lain. Ya, ini maksudnya niku lho nggih. Bukan melepas untuk mandi nggih. Berarti kalau mandi boleh Pak, boleh. Ya, itu kan dia melepas baju ihram. Ya, maksudnya tadi melepas itu adalah apa? Melepas baju ihram dan nanti dannya ini yang penting ya. Dan memakai baju yang lain. Nggih, baju hem atau celana panjang. Bagaimana Ustazah? Nggih. Ini aja siapa tahu yang belum paham ngoten Ustaz, siapa tahu. Nggih, siap. Tambahan Ustaz, dam itu kan kambing nggih. Padahal dam itu kadang kan bukan hanya itu, kita melanggar lain kan kena dam. Apa semuanya ukurannya kambing, setiap kambing, berarti kan bisa lebih dari 1 kambing. Oh iya, siap. Ada ukuran yang lain selain itu, atau ayam. Oh iya. Atau cukup, yang jelas kena dam. Bahkan ihram, umroh pun, karena membunuh binatang, ya bukan nyamuk ya, ya membunuh binatang atau
termasuk rafat ya, itu kan harusnya dam itu ya. Nah, setiap hukuman damnya itu apa dalam bentuk ukuran nilai kambing atau bahkan kambing itu sendiri? Ngapunten. Siap Ustaz. Itu ada beberapa larangan ya. Larangan haji, larangan umroh. Yang kalau kita langgar, kita bayar kafaroh namanya ya. Kafaroh. Nggih, kafaroh niku denda kecil lah niku. Misalnya kita pakai wangi-wangian. Itu kena kafaroh. Napa niku? Yaitu puasa selama 3 hari. Atau memberi makan itu nggih orang miskin niku. Berapa niku? 3 kilo. 3 kilo kurma. Anu Pak, kurma ini mahal ya Pak. Nggih pun beras mawon napa-napa. Niku diberi kepada siapa Pak? Ya, kepada penduduk Mekah. Nah, yang ini belum ada lembaga fatwa yang berani memutuskan boleh membayar kafaroh di luar Mekah. Ini belum ada nih Ustaz. Kalau jenengan bisa mengusulkan ke majelis tarjih, bagus nih ya. Nanti karena sampai sekarang belum ada nih. Kalau menyembelih dam, ini barusan nih Muhammadiyah berani. Tapi kalau bayar kafarah niku belum ada yang berani nih. Mungkin kita persatuan ulama Katam mungkin berani memutuskan hasil musyawarah nasional. Di komandannya Ustaz ada. Wah. Wah, para bukan ulama ini, juhala ini. Ya Ustadz, mau bertanya lagi ini mengenai dam dan kafarat ini Ustadz. Jadi ini kafarat masih belum nggih, ini masih dam. Tapi ini saya mau bertanya masalah dam dan kafarat ini Ustadz. Untuk membayar dam dan kafarat itu diserahkan kepada sinten nggih? Apakah kepada pemerintah Saudi atau kepada pemerintah negara masing-masing atau pimpinan seperti kayak mutawif atau gimana itu Ustadz? Terima kasih. Yang dam atau kafarohnya dulu? Dua-duanya Ustadz. Kalau dam itu kalau kita mengikuti pemerintah, serahkan kepada pemerintah Saudi atau minimal nyembelih sendiri, cari kambing sendiri, sembelih sendiri. Kan repot itu ya. Repot sekali itu. Kita ini ngurusi haji sendiri ini loh. Sudah repotnya kayak gitu. Apalagi kok nyari kambing. Oh. Kakak saya mencari sendiri, menyembelih sendiri, Ustaz. Wah, luar biasa nih Ustaz. Tentu itu hanya orang yang berpengalaman ya yang bisa seperti itu. Atau minta tolong kepada orang yang asli sana, tinggal di sana, tolong aku cari kambing sendiri, betul ya? Ini luar biasa. Cari sendiri baru diserahkan dagingnya. Lebih hebat lagi ada yang melihara kambing sendiri, ya. Ya, niku beberapa pilihan itu tentu semakin susah, semakin banyak pahala, ya leres nggih. Nggih, mau niku sampai nyari kambing sendiri, nyembelih sendiri, tentu beda pahalanya. Semakin susah, semakin ini tadi apa? Melihara sendiri, bawa kambing dari Indonesia. Ya. Jadi peluang, Ustaz. Oh, okay. Tapi itu Ustaz, kita juga mungkin perlu tahu sedikit nggak? Memang kalau kita tidak tahu, itu dipilihkan kambing yang niku kecil kambingnya, ya. Kecil. Maka betul tadi kalau panjenengan mau mantap itu cari sendiri, memastikan kambingnya itu besar, kambing itu gagah. Karena ngiwau niku kalau kita tidak nyari sendiri, dipasrahkan ke pemerintah Saudi, yang penting sah mawon niku. Yang penting apa? Sudah powel. Meskipun kambingnya itu masih muda, masih kecil niku nggih, yang penting sudah powel sudahlah. Udah powel kok. Apalagi kurus. Nah, nggih niku, kurus kecil, yang penting sah mawon.
Kalau saya insya Allah tak cari sendiri, tak sembelih sendiri. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Nggih. Nggih Ustaz. Untuk Boleh gitu, Pak. kafaratnya Ustadz, untuk kafaratnya pripun? Kafarah napa? Membayar kafaratnya tadi kan dam Ustadz. Kalau kafaratnya pripun? Nggih, kalau mampu ya cari penduduk Mekah yang miskin itu. Kalau tidak mampu, tidak kenal, ya, susah, sudah serahkan kepada mutawif. Ya. Mutawif itu insya Allah ya kita pilih ya, yang amanah kita kenal. Tolong ini diserahkan, tapi jangan lupa, maksudnya jangan sampai nanti mutawif mengambil sebagian dari kafarohnya itu. Maka kita juga perlu menyisihkan sebagian untuk mutawifnya itu. Mas, nak tolong ya, ini kafarohnya sekian, ini untuk jenengan, betul lagi ya. Atau monggo kalau misalnya, wis pokoknya segini mas, aturan dewe, monggo kerso. Yang penting itu sudah dikira-kira itu cukup untuk membeli apa kafarohnya, membeli kurma atau beras, dan juga transport untuk mutawifnya itu. Transport niku loh, untuk menyerahkan niku loh. Menyerahkan karena juga tidak dekat lagi dengan hotel, agak jauh juga. Niku loh, ke perkampungan Indonesia nya wonten niku. Monggo ada tambahan monggo Ustaz. Mau niki Ummu Safira, saya ambil kesimpulan berarti yang penting puasa nggih. Sampun cekat napa masih ada? Kalau sudah cukup nggih pun niki pun saya lihat pun miring-miring niki. Sampai nggih. Ngeluh niki. Yang miring-miring pada dhewe wong nggih. Ya Bapak Ibu sedaya matur nuwun ya atas kehadiran panjenengan. Semua hadir niki nggih. Semua hadir ya. Enggak ada yang izin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat sedaya bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dherekaken.